Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hamidah, NPM 20214145000525 dari kelas R2G Prodi Pendidikan Ekonomi dengan dosen pengampu Pak Zainal Abidin MPD. Untuk video literasi kali ini, saya ingin membahas tentang konsep peserta didik, konsep pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik. Pembahasan pertama yaitu ada konsep peserta didik. Peserta didik sendiri merupakan individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik pada fisiknya ataupun pada psikisnya. Maka dari itu, para peserta didik membutuhkan bimbingan, tuntunan, pengarahan, dan teladan serta kasih sayang dari orang lain sebagai pendidiknya. Dan tugas seorang pendidik yaitu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para peserta didik. Pembahasan berikutnya yaitu ada konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan hal yang bersifat fisik atau biologis, seperti bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, dan juga pertumbuhan pada masa pubertas yang dialami saat anak-anak menuju usia remaja. Contohnya bagi anak laki-laki, tumbuhnya jakun, mengalami mimpi basah, suara yang bertambah berat, dan bahu yang lebar serta dada yang bidang. Sedangkan untuk anak perempuan mulai menstruasi atau datang bulan, perubahan pada ukuran pinggang dan payudara serta lainnya. Berikut ini pertumbuhan pada peserta didik menurut beberapa sumber. Sumber yang pertama dari Sinolongan 1997 dalam Desmita 2009. Pertumbuhan menunjuk pada perubahan kuantitatif yaitu yang dapat dihitung atau diukur seperti panjang dan berat tubuh. Yang kedua, sumber dari Kompas 29 Desember 2018. Pertumbuhan peserta didik dilandasi oleh genetik dan gizi seimbang. Pemberian gizi yang tidak seimbang akan merugikan kesehatan peserta didik, baik fisik maupun mentalnya. Contohnya saja ada kondisi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan pada fisik atau tubuhnya yang bisa disebut manusia kerdil atau kecil, atau juga populer dengan istilah stunting. Yang ketiga, sumber dari Kompas 26 Januari 2019. Selain masalah stunting yang cenderung berakibat pada rendahnya kemampuan kognitif, Indonesia juga saat ini sedang menghadapi masalah gizi triplet, kurus, dan kelebihan berat badan, yang dimana kasus obesitas pada anak dan orang dewasa terus meningkat pesat. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan lebih mengacu kepada yang bersifat non-fisik atau juga yang bersifat psikologis. Di antaranya yaitu kerja fungsi otak yang berkaitan dengan intelijensi atau kecerdasan, berpikir, minat, emosi, dan aspek sosial. Perkembangan juga mengacu pada fungsi mental, yakni moral dan spiritual yang sebenarnya berkaitan dengan fungsi dan kerja jantung. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut Marat dan Sirekar. Yang pertama, faktor natur atau faktor yang bersifat alami. Dengan menganut aliran nativisme dengan tokohnya Schopenhauer dari Jerman, faktor genetik merupakan determinan perkembangan organisme. Yang kedua, faktor nurture atau faktor yang berasal dari lingkungan. Dengan menganut aliran empirisme dengan tokohnya John Locke dari Inggris, dengan teori tabula rasa yaitu mengacu kepada pengalaman, lingkungan yang efektif, pembelajaran, sosialisasi, pendidikan, dan akulturasi. Selanjutnya ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Pertumbuhan terlihat dari fisik, sedangkan perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan. Pertumbuhan memiliki usia yang terbatas, sedangkan perkembangan tidak memiliki usia yang terbatas. Pertumbuhan bersifat irreversible, sedangkan perkembangan bersifat reversible. Pertumbuhan dipengaruhi pembelahan sel tubuh, sedangkan perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman. Berikut faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya ada faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor
genetik atau keturunan. Fisik yang sama dengan salah satu anggota keluarga, entah dari ayah dan ibu atau dari kakek dan nenek. Contohnya, bila ayah memiliki badan yang tinggi, bisa juga nantinya menurun ke anaknya juga memiliki tinggi badan yang tinggi. Yang kedua, faktor lingkungan. Dari pergaulan, kesamaan tingkah laku dengan salah satu anggota keluarga dan teman-teman. Pengaruh gizi yang diberikan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan fisik anak. Sosial ekonomi, infeksi atau janin pasca natal, obat-obatan yang dikonsumsi oleh anak, kesehatan, serta emosionalnya. Sampai pada kesimpulannya, jika dilihat dari segi pendidikan, potensi setiap peserta didik harus dipupuk dan dikembangkan. Peserta didik akan merasa aman secara psikologis apabila pendidik dapat menerima peserta didik dalam kondisi apapun. Pendidik mengusahakan suasana di mana peserta didik tidak bisa dinilai oleh orang lain, dan tugas pendidik ialah memberikan pengertian kepada para peserta didik yang membutuhkannya. Dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu diperhatikan sarana dan prasarana. Di samping itu, perkembangan emosi peserta didik sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor tertentu. Sekolah merupakan titik tolak dasar untuk mengembangkan hubungan sosial peserta didik. Para peserta didik juga harus bisa saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Dan sekolah sebaiknya memberikan pola pengajaran yang demokratis kepada para peserta didik. Kita sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, maka dari itu, proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi antara dua faktor yang sama-sama berperan penting. Sampai di sini saja pembahasan saya kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Don't forget to like, subscribe, and comment. Bye, sampai ketemu lagi.